Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, jumpa kita lagi kali ini video keempat. Video keempat ni kita nak bincang pasal news Kanada yang telah pun berlaku. I think Wednesday March 7 ada dua news Kanada, USD 9.15 PM, ADP non-farm employment change, dan juga 9.30 PM Kanada trade balance, and then 11 PM news yang agak penting, BOC rate statement dan juga overnight rate. So kalau kita tengok dekat chart kita buka major pair iaitu USD Kanada M15. So masa news berlaku tu lebih kurang something dekat here, and then price naik atas laju, and then tiba-tiba turun ke bawah. So what will happen? Apa yang berlaku kat sini ialah kita ada satu setup yang sangat cantik, setup yang biasa berlaku, setup yang jarang orang nampak, setup yang quite very simple. Kalau price naik ke atas, kita selalu look to the left. Okay, so apa yang kita ada? Kalau kita look to the left, kita ada something shadow sini, satu shadow sini. Okay, kalau kita tandakan satu line kat sini, so inilah QM shadow. Saya tandakan ini sebagai QM shadow. Ada high, low, dia buat high, and then dia turun ke bawah in a very small pattern. And then you perhatikan shadow dia ni, shadow yang ni tinggi sikit saja berbanding shadow sini, which is this QM levels ni sangat fresh. So kita tandakan satu line dan juga satu kotak. Alright, and then apa lagi kita nampak? Kita ada satu fake out di sini. Nampak ni resistance. This is resistance yang sama level. Betul tak? So kita ada R1, R2, R3. Saya tukar kepada time frame yang lebih kecil supaya senang sikit saya nak lukis. Kita tukar kepada M5. Alright, so this is your QM level. Saya tandakan this is your QM level, which is very fresh. QM level yang berbentuk shadow saja tadi kan, sebab ini adalah dia punya high low. And then dekat sini dia masih fresh, price low. Tandakan dia exactly sama dengan open ataupun dekat sini saya tandakan. Alright. And then perhatikan di sini, QM level kita kukuh ataupun berkebarangkalian akan jadi jika kita ada setup fake out. Kita ada setup fake out kombinasi dengan apa pun manipulation yang dibuat oleh big trader, maka kebarangkalian adalah sangat cantik untuk setup kita kan. Jadi so di sini kita ada resistance yang sama level 1, 2 dan 3, lebih kurang sama level. So saya tandakan sini sebagai R1. This is kita punya R1. Okay, resistance 1. Di sini kita punya R2, resistance 2, and di sini lebih kurang kita tandakan sebagai R3, resistance 3. So dia dah jadi setup fake up. So kita dah belajar banyak kali bahawa bila you ada setup fake up, kita kena cari QM level yang fresh di atas. Saya lukis balik setup fake out kita 1, 2, katakan itulah ada R1 di sini, R2. Okay, and then price buat R3. So jaga-jaga bila ada R1, R2, R3, apa yang kita buat adalah kita looking for QM level yang fresh di atas sedikit daripada R1. So let's suppose kita ada QM level kat sini. Ini saya naikkan sikit lagi supaya senang nak lukis. Okay, and then kita ada QM level yang fresh di sini, maksudnya belum pernah disentuh. Okay, so di sini kita tandakan kita punya QM level. This is our QM level. Saya tandakan dengan anak panah. This is our fresh QM level. So bawah ni ada R1, R2, R3. So biasanya price akan naik ke atas, pergi dekat QM level, and then price turun ke bawah. Okay, so ini yang berlaku pada USD Kanada M5, M15. Kalau you tengok, kita ada R1, R2, R3, kita ada QM level yang fresh dekat sini, which is very nice. Okay, and then price naik ke atas, gagal close daripada atas shadows ni, stop loss kita pun kecil saja. And then kat mana kita nak TP? Okay, TP kita adalah di bawah sini, tempat price naik. Dia naik ke atas sini, and then dia akan turun bawah balik. Di bawah sini pun you boleh TP kan you punya position kalau you sell. Alright,
Sebab selalunya price big trader biasa bila mereka buat manipulate macam ni, bila mereka buat manipulation, let's suppose dia orang sell kat sini, maka dia orang akan buang dia punya order sell ataupun dia orang take profit di bawah sini sedikit saja. Okay, tapi untuk lebih selamat di sini pun sudah memadai. So I think it's quite good risk versus reward. Risk dalam, let's suppose dalam 5 pip 10 pip you take, and then you can get around 100 pip, 1 risk per 10. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.